kasih kami ucapkan atas penyambutannya, Bu. Ini sungguh sangat membanggakan kami. Di sini sudah tersedia buah yang hampir tidak bisa ditanam ya di tempat kami, Afrika. Jadi ini kami hanya bisa melihat di supermarket ya. Nah, jadi izinkan kami memperkenalkan dulu, Bu. Jadi kami dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan. Di sebelah sana ada Ibu Kapit kami, Ibu Haji Nur Hikmah, saya sendiri Novi ya. Jadi kami ada bertujuh dari dinas. Kami juga ada dari Dinas Kabupaten, Ibu Haji Judana dari Kabupaten Tabalong yang mengikuti dari provinsi, dan juga ada 16 orang dari petani milenial se-Kalimantan Selatan yang hari ini alhamdulillah bisa ikut dengan kami. Jadi tujuan kami tidak lain adalah untuk belajar, karena memang kenapa kami memilih Bali, karena memang pertama perbedaan musim kan beda. Kalau di tempat kami tuh di ketinggiannya hampir sama dengan laut ya, jadi panas, jadi tidak banyak tanaman-tanaman ya, yang terutama tanaman-tanaman daerah tinggi yang bisa tumbuh. Penggunaan kami tinggi akan mudah keren, tapi untuk kalau budidaya bisa ulang beliau nanti Pak Dewan. Karena beliau sudah hampir 35 tahun Bapak nih, 35 tahun fokus di greenhouse, jadi luar biasa. Tepuk tangan untuk beliau. Jadi bukan kaleng-kaleng yang benar-benar suhunya suhu. Jadi itu sedikit dari saya. Mungkin Bapak Ibu bisa lebih dalam mendalami tentang paprika, topi ataupun strawberry ataupun greenhouse itu sendiri. Mungkin langsung ke sesi tanya jawab, saya persilakan. Tahanan pangan, perikanan, tanaman pangan dan hortikultura Kabupaten Tabalong, dan kami berbatasan dengan Kalimantan Timur. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih karena kabul hajat Pak kami sampai ke sini. Kami di bidang penyuluhan itu Pak pernah 2 kali mengadakan pertemuan teknis. Bapak Bupati kami itu selalu berpesan, coba sekali-sekali kaji tiru ke Bali. Toh kenapa di Bali itu tomatnya besar-besar? Kenalkan, nama saya Muhibban. Di sini ada sedikit pertanyaan, kurang lebih ada 7. Pertama, berapa luas bangunannya? Terus berapa estimasi bangunannya? Yang ketiga, dengan luasan sekian ada berapa populasinya? Terus berapa estimasi produksi per pohonnya? Selanjutnya, pemberian nutrisi menggunakan granul atau ABMEK. Selanjutnya, berapa interval pemberian nutrisinya? Terus bagaimana cara menjaga kestabilan pH? Atau itu gak ngaruh sama pH? Karena kan itu mau pakai arang sekam, beda sama tanah. Terus seandainya pH juga berpengaruh, udah pastikan cendawan jamur itu ada. Nah, semisal juga ada, bagaimana cara perawatan cendawan tersebut? Apakah tetap menggunakan kimia atau seperti apa, Bli? Akan bisa kita diskusikan, karena kami tidak bisa menjelaskan kalau tidak ada temuan-temuan yang ingin diketahui, ingin ditanyakan. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan ini, izinkan saya menyampaikan, memperkenalkan diri. Saya Nyoman Maril, BIM 4S Hiram Garden, di bawah komunitas petani muda keren bimbingan Bapak Agung Weda, yang yang getol sekali mengajak anak-anak muda ayo bertani secara simak. Ya. Padahal saya bergabung di dalamnya, saya paling tidak setuju sebenarnya. Saya ikut tapi saya tidak setuju, beda paham. Jika adik-adik milenial ini semua bergabung di pertanian dengan pertanyaan seperti tadi, saya jadi tersisih nanti, saya ngerasa tambah berat. Jadi janganlah pikirkan terlalu mendalam soal pertanian. Karena petani itu gini, petani penderitaan tiada akhir, namun ikhlas panas, kotor, terik gitu loh. Ya,
Jadi adik-adik petani milenial, kalau saya bergabung di petani muda keren, mungkin pertanyaannya Bapak ini kepedean bilang muda dan keren. Karena begini, saya saat bergabung masih muda, sekarang sudah tua gitu loh. Jadi kelemahan adik-adik itu kan anak-anak muda ini belum pernah tua. Itu aja masalahnya, kalau saya kan tak pernah muda. Itu aja. Jadi pertanyaannya ini betul-betul ke Ibu dulu ya. Ibu, kenapa di Bali itu tomatnya besar, pabrikannya besar, sayurnya mulus. Jadi bertani di Bali itu istilahnya kita adalah dengan konsep market oriented. Jadi kita membuat sesuatu, memproduk sesuatu sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, pasar kita ada pasar lokal dan pasar wisata. Jadi kecenderungan horti itu memilih ke komoditi berbasis wisata. Misalnya ada herb, ada koriander, ada rosemary, ada apa. Karena yang datang itu bule, dikasih kangkung nggak mau. Mintanya koriander, mintanya paprika, tomatnya bukan tomat lokal, mintanya tomat cherry, tomato, beet tomato, itu. Jadi kita itu sibuk melayani mulut-mulut asing. Kalau Pak Agung mengirim produk keluar ke Cina, kalau saya mulutnya saya datangkan karena kita nggak mau kena bea cukai macam syarat macam. Jadi manusianya datang, kamu mulutnya kayak apa? Bau paprika, kita tanam paprika. Kalau dia bau tomat ini tomat sayur, oh nggak mau. Dia mintanya tomat beet. Nah, tomat besar itu bukan kemampuannya orang Bali. Karena dia tamunya dari Belanda, kita tanya tomatnya suka mana? Tomat beet. Kamu punya bibit nggak? Oh punya. Kasih oleh-oleh dong, dikasih. Lama-lama kita beli, kita import tomat beet, sehingga sebodoh apapun nanam tomat beet itu jadi gede. Ibaratnya kalau kambing dikasih makan segudang pun nggak mungkin jadi gajah, tetap kambing. Gajah baru akhirnya udah gede gitu. Jadi memang ini genetik varietas yang kita tidak punya di sini. Yang kita punya beet itu hanya saya. Kalau yang lain saya kasih, jadi saingan. Jadi saya impor terbatas, satu pack saja, yang lain tanya, saya bilang nggak ada. Jadi saya nanam saya sendiri. Sehingga barangnya nanti adalah, istilahnya gini, harga itu menjadi, kita itu adalah price maker. Saya buat harga, berapa tomat beet? 45.000. Bisa tawar? Boleh lebih, kalau kurang enggak. Jadi saya price maker. Kalau saya nanamnya tomat biasa, berapa harga tomat? 10.000. Aduh, tetangga sana ngasih saya 3.000. Jadi saya price taker, saya terima harga gitu loh. Jadi tanam yang aneh-aneh aja. Tapi risiko kegagalan tinggi. Ketika berhasil, hebat. Karena gini, tanam yang tidak layak, gagal, nilainya 0. Tanam lagi, 0 lagi. Tanam lagi, 0 lagi. 6 kali kita gagal. Kalau misalnya ke-7 kali kita berhasil, taruh angka 1 di depan. Di belakangnya sudah ada 0,6 jadi 1 miliar. Jadi gagal, ini modal. Ketika berhasil kita sudah di atas. Orang niru butuh waktu 6 kali gagal, tidak sabar. Jadi kita di depan. Itu disebut champion. Nah, ujung tombak itu babak belur. Pengikutnya ini yang gampang-gampang kadang-kadang menikmati suksesnya. Makanya ada rahasia. Cuman kami P4S tidak ada satupun yang kami rahasiakan. Kami berbagi. Tetapi kan masing-masing daerah punya keunggulan wilayah. Kalau ngomong Kalimantan, apalagi ibu Kalimantan Timur, ya itu nanti ibu kota dari sana apapun jadi duit, gitu. Jadi duit. Jadi disiapkanlah semacam mulut-mulut itu makanan. Jadi berapa mulut akan berangkat ke sana, tapi mulut-mulut sana mulut berkualitas. Bapak Menteri, Bapak ini nggak bisa dikasih yang tidak berkualitas. Jadi makanan berkualitas diciptakan di sekitaran Kalimantan sehingga akan ekonomi bergerak. Kalimantan jadi sangat hebat. Pak, itu tadi kata Bapak kan cuma Bapak yang penyedia untuk bibit itu yang didatangkan dari luar ya gitu. Nah, apakah itu tidak boleh disebarkan ke petani-petani lainnya, Pak? Karena begini, ketika pembeli datang, kita melihat ada barang banyak, dia tuh nawar sesukanya. Ketika kita bilang tinggal satu, dia buruan beli. Sangat sulit itu ibu cari tahu pasti dapat. Tapi kalau terlalu gampang, harganya murah. Nah, jadi satu ini, bibit itu, tomat bibit itu dari Belanda, ada eksportirnya dari Jakarta. Ketika saya order, hanya kebutuhan saya. Orang lain pun saya kasih alamatnya tempat ngorder. Jadi dia bilang susah, jadi ada hambatan sedikit kan.
Nah, kalaupun petani itu kebiasaannya latah, semua komoditi punya nilai yang istimewa. Misalnya tomat bibit 30.000, terus tomat cherry 50.000. Orang semua memilih tomat cherry, tapi tomat cherry itu kan lebih susah, jumlahnya banyak, baru sekilo. Tomat bibit lebih murah, tapi cuma 3 sudah sekilo. Jadi orang itu suka latah tanpa analisa. Jadi apapun yang bagus dikejar semua, akhirnya anjlok. Apapun yang bagus dikejar semua, akhirnya anjlok. Jadi kalau kita nanam tomat bibit, kita pegang pasar, kalaupun dia nanam tidak punya pasar, tidak akan mau nanam, dikasih bibit gratis. Nah, kalau ibu mau tanam, cari dulu pasarnya, cari dulu ilmunya, baru tanam. Nah, jadi gitu, jadi istilahnya market oriented kembali. Nah, itu pasti ketemu. Izin, saya baru pertama kali sebenarnya makan paprika. Taunya dimasak, taunya. Sini baru pertama kali dan speechless juga sih. Yang ingin saya tanyakan, kebetulan saya punya satu greenhouse dan mau bikin lagi satu. Nah, saya lihat greenhouse punya bapak itu ada bolongan seperti ventilasi udara di ujung. Saya pengen tahu fungsinya. Yang pertama itu untuk apa? Terus yang kedua, saya ini keterbatasan terkait pupuk, jadinya susah untuk meracik. Terisolasi dengan kebun lain. Ini isolasi. Satu yang diisolasi adalah hama penyakit. Kemudian kita butuh ventilasi. Ventilasi itu untuk pertukaran udara. Tapi udara itu kan tidak bisa kita lihat. Kita bikin ventilasi dengan ukuran sesuai pabrik. Tetapi ada penyakit yang sekecil apapun dia bisa masuk. Misalnya trip kecil sekali, dia bisa masuk. Kita melihat kucing nggak bisa masuk, tapi trip jalan tol. Nah, kemudian yang kedua, sirkulasi itu penting untuk pertukaran udara. Nah, udara itu juga bermuatan penyakit. Nah, akhirnya greenhouse yang awalnya kita ingin mengisolasi antara lingkungan dengan budidaya kita, tetapi suhu menjadi panas, itulah dibutuhkan smart farming. Jadi, kapan suhu tinggi, dia akan buka sendiri. Kapan suhu sudah stabil, dia nutup sendiri. Itu automation. Otomatis. Nah, suhu ini kita setting di 33 derajat. Ketika 33 derajat, ini side pan buka. Row pan buka, ada shading nutup dia. Ini lagi nutup dia. Lagi nutup dia gerak. Nanti ketika suhu sudah mulai turun di 27, toleransi 3 derajat, dia akan turun. Nutup lagi. Nah, karena side pan dibuka, kemudian lingkungan kita lagi nanam paprika, sudah habis panen, banyak duit yang kantongnya, tebang. Habis nebang, dibuanglah sampahnya di sekitar kebun kita. Nah, dia sudah banyak duit, habis harga mahal, panen bagus, tapi sisa-sisa mayatnya itu taruh di kebun kita. Akhirnya penyakitnya dikirim ke kita. Dia bukan sengaja ngirim, tapi kebunnya segitu doang kan, kepemilikannya mepet-mepet itu. Nah, kita akan kebagian penyakit. Tanaman kita yang belum dapat jualan, baru nanam 2 bulan, investasi sudah besar, penyakit masuk, kita akan jadi gagal panen. Nah, jadi sistem otomatis itu tidak ngerti dengan lingkungan. Jadi otomatis sesuai dengan kita program, tapi dia tidak punya perasaan. Otaknya dia lebih canggih dari kita, tapi dia tidak punya hati, tidak punya perasaan untuk misalnya. Nah, ada lagi gini. Ketika panas, tidak usah bikin ventilasi, kita bikin power. Sejuk dia. Ketika sejuk, nah, dalam keadaan panas, kemudian ada kesejukan, jadi keadaan di dalam kelembaban tinggi, suhu tetap tinggi, ketika itu sangat nyaman bagi jamur doni mildew, poultry mildew. Jadi ada dampak samping. Nah, itulah ketika itu kita ada unsur manual, kita buka, kita tutup manual, kita istilahnya kita pakai feeling aja. Jadi automation itu alatnya ada, tapi kita kendalikan secara manual. Mau di automation kan bisa. Ketika kita mau bepergian jauh, kita perintah aja automation kamu kerja. Kalau saya di rumah, saya lagi di rumah, kamu istirahat aja dulu gitu kan, masih bisa bagi tugas kan. Nah, kenapa dinding-dinding bolong? Karena di dalam greenhouse smart ini ada 7 alternatif pengendali suhu.
Sedangkan kebun saya yang lain sama sekali tidak punya. Di sana ada fogger, ada drum pen, ada shading, ada macam-macam. Ada exhaust. Exhaustnya saya pinjam. Saya kasih kebun yang lain. Oh, kamu kasih exhaust. Biar nggak iri dia. Ketika saya bongkar exhaust, jadi kan bolong. Ketika saya belum bisa melakukan perbaikan itu jadi bolong. Bukan maksud saya sengaja. Itulah kelalaian. Nah gitu. Jadi setiap greenhouse yang saya bikin walaupun dari kayu, dari bambu, di atasnya semua ada gini, ada kurnet, saya pasang kurnet, tapi mesinnya mahal, 8 juta. Mesinnya saya pelajari, saya buka bautnya, kapan saya nanam baru, mesinnya saya bawa ke sana. Saya pinjam, itu di sana. Ketika udah gede, saya pulangin. Ada pemeriksaan mesin masih ada. Kalau lagi tidak ada, kamu jual ya. Jadi yang penting jangan dijual. Ini alat bisa dipindah kemana-mana, dipinjamkan gitu-gitu. Yang penting jangan isinya dipinjamkan kepada tetangga, jangan. Itu aja, alat boleh. Nah jadi itu. Kan saya 4.000 meter persegi. 4.000 meter persegi. Ya, ini kan 4 area. Ya, kali Kita 10. punya 10 kali ini. Per greenhouse 400 berarti. Ada yang 7 area, ada yang 700 meter persegi, ada yang 1000 meter, ada yang 500 sesuai lokasi. Jadi greenhouse saya adalah 4.000 meter persegi. Total semua. Populasi 4.000 Kali 300 ya. kali 3 pohon. 4.000 meter persegi, kalau per area kali 300. 12.000 pohon. Nah, umurnya berbeda-beda. Karena kita ada pola tanam. Januari tanam, Februari tanam, Maret tanam, semua bulan ada isinya. Jadi ATM-nya sini, BNI semua. Ada yang bukan ATM kan duit, amati, tiru, modifikasi. Adik-adik kan masuk ATM berarti. Ya, amati, tiru, modifikasi, jangan jiplak. Tuh. Nah, itu 12.000 populasi. Estimasi bangunannya? Estimasi apa maksudnya? Biaya. Biaya bangunan. Kalau ini 1 miliar, yang di sana 1,5 miliar. Masih ada datanya. Ini 4 area itu 1 miliar, yang sana 1,5 miliar, yang lain lebih murah. Nah, ketika ada anak-anak muda sini magang, cita-citamu kamu petani ya? Datang ke kebun, oh enggak, kotor. Saya kasih analisa bisnis saya jualan 1 bulan sekian-sekian. Oh, jadi muncul cita-cita jadi petani. Ketika saya katakan biayanya tinggi, batal lagi gitu loh. Jadi petani itu udah gampang. Kamu berani, tidak berani, artinya gini, bisa, nggak bisa, harus bisa. Sekarang katakan, bisa? Bisa! Tidak, diri kita itu selalu berpikir, bisa nggak, bisa nggak, bisa nggak, bisa nggak. Prinsip, harus bisa. Jadi itu 12.000. Kapasitas kerja adalah 1 orang 3.000 pohon. Kalau 12.000 ada berapa orang harusnya? 4 orang. Itu pun harus di backing sama teknologi, baru bisa. Kalau saya hanya kerja sendiri dengan 12.000, harusnya ada 3-4 orang saya sendiri. Bolong-bolong itu sebenarnya keterlambatan. Rencana ada, melakukan tidak bisa. Akhirnya kita ikhlas. Tapi bolong kan penyakit bisa masuk. Jangan kan penyakit yang kecil, anjing aja masuk. Kenapa begitu? Ya begitulah. Karena keberatan, kalau keberatan baru saya. Berarti kami gratis resepnya nih Pak? Gratis, karena bukan saingan. Nanti kirim doa ya, kirim doa. Saya sudah menemukan penyakit yang jamur putih itu ada dengue banyak beredar. Karena perubahan suhu. Sekarang panas, mendadak hujan, ada penyakit yang bangkit. Nah, begini Bu, masalah media. Yang pertama adalah komoditi saya, Ibu menemukan stroberi, paprika, tomat, selada, romana. Itu yang saya pilih, karena yang lain kurang saya pilih. Harganya di bawah. Sampingnya bagus-bagus. Jadi ada alternatif banyak sekali. Kita main di analisa usaha kami. Semua produk itu menguntungkan. Tetapi mana yang paling menguntungkan? Kita ambil ini. Oh, kalau misalnya tomat modal 100 jadi 200. Misalnya stroberi modal 100 jadi 150. Modal paprika dari 100 jadi 100 lawe.
Tapi dia tomat dulu strawberry, juga paprika. Jadi itu skala prioritas sesuai nilai keuntungannya. Saya nanam pokoknya juga bisa, tetapi masih kita pilih yang ini. Apa nanam semua kan lebih baik. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulasi dari Kalimantan Selatan. Izin bertanya Bli, untuk modal yang dikeluarkan, contohnya yang greenhouse belakang ini dengan bahan yang ada, itu berapa lama untuk kembali modal? yang mana? Yang ini? Ya, yang belakang ini. Belakang ini ya? Oh, ya. Ya. Itu aja ya? Cukup itu aja. Greenhouse itu dengan material kayu, tiang beton, beberapa diganti dengan bambu. Itu 25 juta per 100 meter persegi. Jadi bikin 4 are itu butuhnya 100 juta. Usia pakai 5 tahun. Setiap tahun dia terbebani kita sebagai penyusutan 20 juta. Nah, kalau greenhouse ini tingkat dewa itu nilainya 1 miliar. Negara kita negara berkembang. Pertanyaannya seperti ini. Negara maju 50 tahun yang lalu dia adalah seperti kita. Dan kita 50 tahun yang akan datang adalah seperti dia. Tidak boleh adik-adik dari TK langsung mau kuliah, nggak diterima. SD dulu, SMP dulu, SMA dulu baru kuliah. Prosesnya ikuti. Tetapi dengan studi banding ini ada mental percepatan. Percepatan, apa sih percepatan Pak Gum bahasa Balinya? Akselerasi. Itu masalah greenhouse itu ambil yang standar 20 juta bisa, kali 4 are adalah berapa? 80. Operasional kita siapkan 20 juta untuk bibit, instalasi, irigasi, kena 100, kita kerja. Jangan baru nanam sekali ingin balik modal. Kita hitung usia produktif 5 tahun, setiap kita menghitung HPP, kita bebankan, itu pertanyaannya begini, itu analisa usaha pertanyaannya. Paprika 4 are, ya, greenhouse 4 are. Populasi, kita ngomong 4 are dulu ya, 400 meter persegi. Populasi 1200. Potensi panen 4 kilo per pohon. 4.800 kilo. Ya kan? Estimasi harga rata-rata dari 200 sampai sekarang 10.000, kita kena di tahun ini estimasi harga rata-rata 48.000. Jadi 4.800 kilo kali 48.000, kalau di Kalimantan dekat ibu kota harganya 60.000, kalau mau kirim ke Irian, ke Papua itu harganya 200.000. Yang mahal bukan pabrikanya tapi ongkos kirimnya. 4 kali 5 200 juta kurang lebih. 230 juta, itulah enaknya kita menghitung 230 juta. Penyusutan greenhouse dari 100 juta itu 20% kurang berapa? 20 juta. Kurang 20 juta. Kita nyemprot hitung 1 minggu 2 kali gini-gini pestisida ada berapa? Bahan baku, bahan aktif abamekin apa mahal sekali. Itu operasional. Ujung-ujungnya nanti kita hitung HPP. HPP-nya adalah 30.000 per kilo. Harga pokok produksi sudah termasuk penyusutan greenhouse. HPP ini akan jadi lebih murah ketika Anda punya greenhouse yang bagus, tidak kemasukan penyakit, jadi pengendaliannya lebih gampang. Atau daerah baru belum ada penyakit yang endemik, atau Anda dapat bibit yang produksinya lebih dari 4 kilo gitu. Jadi ini relatif. Nah, jadi HPP 30.000 kita jualnya 48, itu ada selisih lagi 18.000 kan, itu keuntungan. Keuntungan ini berupa keuntungan estimasi. Kita ada inflasi, mendadak BBM naik, mendadak ini, mendadak itu, macam-macam. Nah, di pertanian itu ada resiko produksi tinggi, sama penyakit membludak, dikasih obat-obatan tidak mempan, itu resiko produksi. Panas, langsung panas sekali, langsung hujan, itu tanaman tidak kuat dengan suhu yang terlalu ekstrim.
Itu resiko produksi. Setelah kita punya panenan banyak, ada resiko pasar. Tawarkan sana nggak beli, tawarkan sana nggak beli, tawarin Pak mau beli pabrika. Oh masa nggak bisa, makannya nggak bisa. Makanya pertama kita kenalan, makan dulu pabrika. Ketika Anda nanti nawarkan di pabrika, siap. Jadi dia mengenal pabrika, karena otak kita perlu memori. Kalau tidak pernah makan pabrika, kasih pabrika mencret, karena badan kita tidak pernah ada memori untuk itu. Keluarkan secara bertahap dalam 1 tahun. Jadi berapa kilo kita tanam, produksi kita berapa kilo? 4 ton 800. Itu dalam usia produksi 8 bulan. Itu bagi 8 bulan. Per bulan berapa produksinya? Bagi lagi per hari berapa produksinya? Tergantung kita. Kalau 1 minggu kita panen banyak, minggu depan kita kan tidak panen. Kalau hari ini panen 10 kilo, besok order lagi 10 kilo, besoknya panen lagi. Kalau kita panen habis, kita nunggu ada jeda. Aduh, potensi produksi 4 ton 800. Berapa per hari terserah kalian. Harganya berapa terserah Anda jual. Kalau pabrika saya jual ke pasar bule yang tradisional 5.000 pun gak ada yang mau. Kalau jual ke Labuan Bajo, ke Kaltim, ke Timika, harganya 200.000. Kalau kasih makan bule, dia berani bayar mahal. Kalau kasih tetangga, kasih minta pun nggak mau. Jadi kemana kita jual? Market oriented kembali. Nah, tomat bib juga gitu. Tomat bib kita kontrak harga 45.000 dengan perawatan bagus. Dia berusia 6 bulan. Tetapi saya kemarin memakai media bekas. Akhirnya ada terlalu basah, terlalu kering. Media itu tidak seragam semua. Ketika yang renggang kasih sedikit air dia kekeringan. Ketika ini cukup air, yang terlalu padat kebasahan. Kalau dilihat di sini di tempatnya Pak Yoman Mare, ini kan sudah bekerja sama dengan Pizza Hut, dengan bermitra ya. Dimana Pak Yoman Mare ini kan masih punya Poktan Pak ya, Poktan Sairam Garden, dimana beliau memiliki anggota. Anggotanya ini mungkin ada berapa? 10 orang. Nah, yang namanya kita berkontrak, mungkin Pak Yoman Mare mungkin merasakan juga. Namanya kita berkontrak itu kan dengan pihak swasta atau perusahaan itu kan biasanya kalau sudah kita teken kontrak itu pasti harganya flat. Kalaupun nanti ada perubahan pasti ada negosiasi, bisa setahun sekali. Nah ini kadang godaan tuh pasti banyak ya, karena kan harga ini kan harga plate itu kadang di luar-luar itu ya, misalnya ada tengkulak atau apa yang menggoda. Misalnya dari 10 orangnya anggotanya Pak Yoman Mare ini ada yang apakah banyak yang menggoda gitu, harganya misalnya lebih mahal yang dibeli orang luar daripada ketimbang Pak Yoman Mare. Nah ini tentunya kan kalau dibiarkan itu bisa mengurangi kuota yang harusnya Pak Yoman Mare sediakan ke ke yang mitra ya. Ini kejadian juga tempat kami pernah sebenarnya sudah berkontrak, tapi karena ada yang menggembosin ya, ada yang menggoda, banyak sekali di luar situ yang menggoda-goda anggotanya. Akhirnya dari 1 orang bertambah dan akhirnya tidak ada lagi yang menyuplai ke kelompok itu untuk produk hasil panennya. Jadi yang namanya kalau sudah kita namanya sudah cacat ya dengan mitra itu tentunya kan susah sekali untuk mendapatkan kepercayaan untuk kembali. Nah ini kami minta tipsnya aja Pak Yoman Mare seperti apa di kelembagaannya di kelompok tani ini biar bisa menjaga anggota-anggotanya Pak Yoman Mare ini tetap setia seperti itu. Terima kasih Pak Yoman. Karena yang kuat itu adalah ketika kita bersama kita kuat. Kalau sendiri ya nggak bisa. Ibaratnya begini, kalau di lautan itu ada ikan paus, kalau cuma ikan teri dimakan ludes. Jadilah ikan teri yang bergerombol segede ikan paus dalam bentuk menyerupai ikan paus. Unsurnya kecil-kecil tapi berbentuk ikan paus. Nah, itu akan imbang mengadakan satu penawaran kepada perusahaan. Petani itu tidak punya PT, tetapi yang lumrah adalah kelompok tani yang komoditinya kalau bisa sesuai kebutuhan si peminta barang. Nah, jadi yang pertama perlu dipertimbangkan adalah satu kejujuran. Saya jujur loh, kemarin barang saya jual keluar, dia beli 100.000 karena di kerjasama kan cuma 30.000.
dia kan jujur. Jadi misalnya saya mengalami sendiri, kontrak saya 40.000, tapi ketika berjalan banyak musibah di tempat lain, akhirnya pabrika naik menjadi 200.000. Petani sudah gagal, tidak setor. Ada yang berhasil sedikit, dia bingung kalau jual ke sini 30.000, padahal di luar minta 200.000. Ketika saya tanya, dia jujur sekali jawabnya. Saya jujur aja, saya jual keluar karena di luar kan lebih mahal. Bayangkan, saya dapat 100 kilo, jual 200.000, saya dapat 20 juta. Coba Bapak bayangkan, kalau saya jual ke Bapak 30.000, saya dapat 3 juta. Itu selisih 17 juta. Dia jujur. Nah, dalam kerjasama jujur itu tidak cukup. Yang kedua, adalah komitmen. Apa nih komitmen? Saya nggak ngerti, padahal saya bisa ngomong aja. Komitmen. Jadi ada istilah komitmen. Nah, jadi apa yang kita sepakati di awal itu ya kita lakukan. Cuman kalau kita punya 5 greenhouse, coba satu kita gabung dalam bentuk kerjasama, berkorporat, kemudian mencari relasi yang lebih besar. Yang 4 yang lain kita jual mengikuti arus pasar. Jadi kita bandingkan di akhir tahun. Yang komitmen 30.000 flat, jawabannya dapat untung 30 juta. Yang sempat 200 tapi nggak punya barang. Kapan ada harga 200.000 barang banyak? Nggak mungkin. Harga itu mahal ketika barang sangat langka. Mahal sekali ketika barang sama sekali tidak ada. Akan normal ketika permintaan dan ketersediaan seimbang. Akan murah sekali ketika ketersediaan dengan permintaan lebih banyak. Itu harga. Jadi komitmen. Yang satu dikomitmenkan, kita jujur, yang lain kita berspekulasi. Nanti kita jawab. Itu fakta di lapangan. Nah, kalau dikulas habis, nanti tanahnya kritis. Nah, kalau buahnya buah minimal daunnya, minimal akarnya, kembalikan ke alam, back to nature. Jadi kamu buang barang ya? Enggak, ini back to nature, konsep pertanian jangka panjang. Produk itu dikembalikan ke alam, di traktor, difermentasi, nanti akan jadi subur lagi. Akan dibayar pada saat waktunya. Karena di Jepang, pokcoy itu ketika musimnya bagus, sekarang tanam 2 minggu udah panen. Kalau musim tidak bagus, sekarang tanam 35 hari baru panen. Itu cuaca. Nah, ketika musim semi sekarang ditanam 2 minggu panen, harganya cuma Rp2.000 per seperempat. Tapi karena ada korporat, dia dibayar mahal. Petani itu harusnya dapat terima 2.000 per kilo. Karena kontrak dibayar 10.000. Tapi petani itu tanpa sadar dia mutang 8.000 pada perusahaan itu. Dibayar 8.000, tapi ada catatan bahwa dia punya kasbon 8.000. Ketika nanti mahal, musim salju itu harganya bisa 100.000. Dibayar 50.000. 50.000-nya itu untuk nutupin ini. Ada manajemen yang mengatur kompensasi. Ada apa istilahnya? Ada kompensasi silang. Ketika musim murah sekali, dia disubsidi. Ketika mahal, dia disunat sedikit untuk menutupi ini. Ada korporat yang mengatur. Kalau kita tidak mau diatur, karena orang-orang kita itu lebih tidak ikhlas jadi ekor. Semua pengen jadi kepala. Semua pengen jadi kepala. Jadi kelompok tani 10 orang, semua ingin jadi ketua. Gimana? Nah, di negara sebelah kita, negara kerajaan, walaupun apa jabatannya, dia namanya kaki tangan raja, kaki dan tangan raja. Di Indonesia, negara Indonesia ini, kepala ini, saking banyaknya kepala muradul. Kepala bidang, kepala ini, kepala ini. Di sana tuh apapun jabatannya kaki tangan raja, raja yang berperan, yang lain terima perintah. Di sini malah bawahan perintah atasan itu loh. Bawahan perintah atasan, jadi ya maklum lah. Jadi negeri Konoha katanya. Jadi itu teman-teman, jadi memang itulah sebenarnya teman-teman belajar di sini yang muda-muda ini bagus sekali, dahsyat. Kami pun membuat koperasi petani mereka akhirnya karena insight sering Pak, kalau dulu sebelum Covid, Pak Agung hati-hati, dia pengalamannya kan banyak banget ya, Pak Agung hati-hati, Pak Agung waspada gitu, karena paling susah mengelola manusia Ibu, itu sudah fakta, komitmen itu susah banget dipegang gitu. Nah terus tadi terkait ini tadi kemarin tadi siapa? Kok hilang? Nah itu P4S tadi, impactnya itu. Tapi jangan membuat P4S dari bantuan, tidak. Jadi Pak Manwari kenapa saya bilang beruntung gitu, kita pun orang beruntung ya, karena keberuntungan itu pertemuan persiapan dan kesempatan gitu.
kesempatan tidak selalu datang, tapi saat datang kalau kita nggak siap nggak beruntung, betul ya? Gitu. Keberuntungan juga kalau kesempatan datang kita nggak siap juga nggak beruntung gitu. Makanya harus selalu siap. Makanya buat kelompok tani, buat P4S, buatlah badan-badan hukum yang bisa mensupport kegiatan usaha tani kita. Termasuk juga kalau mau main greenhouse, fokus di greenhouse mas, karena tidak semuanya sama. On farm beda, greenhouse beda gitu. Pak Manwari tidak main di on farm, dia fokus di greenhouse saja, fokus farming gitu, komitmen farmingnya. Mau ambil bidang yang mana? Orang jadi kuat, orang jadi hebat, orang jadi sakti, orang jadi kaya raya, orang jadi sukses itu pasti karena menderita. Nggak mungkin orang bisa di level tinggi kalau dia tidak menderita. Gitu. Kalau saya yakin itu. Makin besar, tapi makin besar penderitaanmu, makin besar kemuliaannya. Gitu. Jangan pas kita menderita terus jatuh gitu. Kan sayang banget karena di sana sebenarnya Tuhan lagi uji kita. Tuhan lagi datang itu. Mau kita dinaikkan kelas. Mungkin itu sedikit dari saya. Saya mungkin ucapkan terima kasih kepada Bapak. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Nyoman Madeng atas ilmunya.